Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflatun Makbullah, NIM 2105366152226 dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam sebagai tugas UTS. Peta konsep yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang terakhir, jejak peradaban Islam. Dimulai dari yang pertama, ilmu pengetahuan dan perspektif Islam. Pengertian ilmu. Ilmu itu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa atau sehari-hari. Kedua, pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Allah menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapat dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Dalam Islam, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya sungguh tercela, atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri berbuat yang sebaliknya. Yang kedua, tentang kebudayaan dan peradaban di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menunjukkan unsur-unsur Islam. Hal ini menjadi salah satu alasan kemajuan Islam. Kemajuan Islam pun dapat dibuktikan dengan adanya ilmuwan-ilmuwan Muslim dengan temuan-temuannya. Tak hanya kemajuan peradaban Islam, Islam pun sempat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh politik dan moral.
Adanya perebutan kekuasaan dan moral umat muslim yang semakin tersikis membuat peradaban Islam mengalami masa kemunduran. Pembahasan terakhir yaitu jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam di Indonesia bisa dilihat dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kemudian di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Demak, di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan, dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku, Sulawesi. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama birokrasi keagamaan, yang kedua ulama-ulama dan karya-karyanya, yang ketiga arsitektur bangunan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.